Shalom dari studio mini BPD GBD Jakarta. Selamat datang di program Ngeteh Ngobrol Teologi. Masih bersama Bapak Pendeta Blumintat selaku Kabid Teologi BPD Jakarta dan juga Gembala Sidang GB Glory United, dan juga Pak Sabto Edi selaku Wakil 1 BPD GBD Jakarta dan juga Gembala Sidang GBI Pejaten Upper Room. Apa kabar Bapak-bapak? Puji Tuhan. Luar biasa. Salam semuanya. Shalom. Shalom, Ini shalom. kita bersyukur semua para hamba Tuhan yang ada di bawah naungan BPD Jakarta, leaders, gembala ya semuanya yang tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dalam proses, tetap setia menyaksikan program Ngeteh juga ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ada kesan atau mungkin ada pesan atau ada advice, silakan tulis di kolom komen. Kita tunggu ya, karena kita juga pengen jadi orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan, pelayanan kita berkembang, dipercaya oleh Tuhan, dan kita menjadi kesayangannya Tuhan. Amin. Iya. Sebelum kita ngobrol masuk episode ini, karena kita lagi bicara mengenai satu sosok yang terkenal banget dengan kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, coba bawa sini tanganmu, letakkan di Bekas. Nah, siapa itu? Thomas. Iya ya. Nah, bicara mengenai Thomas, saya langsung klik tadi saya ngobrol sama Pak Blumintat. Tadi kita bicara mengenai bahasa Yunani setia ya. Oh iya. Dia. Setia. Ini tadi dong kasih tahu dong. Iya, setia. Terus Iya, berasal pertanyaannya? dari bahasa apa kata Oh Yunani, iya apa iya sifatnya iya. apa Iya. gitu loh. Setia itu kata sifat ya, dari kalau Yunani itu guna kata pistos. Berarti Pistos jangan tuh- kemana-mana ya. Setia tuh ajak. Bukan. Ada orang ngomong begitu. Oh iya, iya. Iya dong. Setia udah jangan kemana-mana. Ajak aja di sini, itu namanya setia. Gitu. Setia kalau Mandarin apa setia itu? Waduh, ini aja belum kelar sama Mandarin. Ini aja masih ada kata sifat dan segala macam. Ini jadi setia ini bahasa kata Yunani apa tadi? Pistos, pisteo. Pisteo itu believe, to believe, I believe ya. Kemudian kalau kita ke iman itu adalah pistis, kata benda. Kata benda. Jadi kalau setia itu kalau kita stay dalam iman kita, firman jadi iman, lalu menjadi membentuk karakter kita. Setia artinya bisa dipercaya. Yes. Siapa yang gak percaya sama Tuhan Yesus? Kita semua percaya sama Tuhan Yesus, amin. Iya, semua orang, apalagi sudah jadi Ya, pendeta. maksudnya kalau pribadi yang memiliki iman, kalau kita setia kita bisa dipercaya. Ya. Gitu. Itu Kitanya, berarti itu bukan level, Tuhannya. bukan level. Itu kitanya. top levelnya adalah sampai kita dipercaya Ya, Tuhan, bisa oleh dipercaya. Tuhan. Ya, bisa setia. dipercaya kepada Tuhan. Iya. Wah, ini menarik ini. Tapi kalau orang udah jadi gembala kan berarti dipercaya Tuhan, bukan? Jawabannya apa Pak Sabto? Nanti dulu sabar, baru lanjut lagi. Soalnya ini menarik kan, kita berakar dari sini. Tentang Thomas ini kan. Iya, tapi ntar dulu. Ayo, silakan. Percaya. Pak. Tuhan senangannya mempercayakan. Talenta apapun kan Tuhan percayakan kepada kita semua. Mulai kecil maupun besar. Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Oke. Berarti kalau yang disampaikan Pak Sabto sama Pak Buni, saya coba disatukan nih. Karena Thomas percaya sama Tuhan Yesus, dia sebagai murid, dia harus mengikuti kemanapun gurunya pergi. Nah, di Yohanes pasal 11 ayat 16, ini tolong ajarin ya. Kan Yesus mau kembali ke Yudea, which is itu tempat yang waktu itu berbahaya banget. Kenapa Thomas mengatakan, yaudah mari ikut dia, kita mati bareng sama dia, ibaratnya besarkan masa depan kita, yaudah ikut aja deh. Pendeta kita mau kemana, mau ke sana, udah kita susah aja bareng sama dia, udah. Nah, apakah seperti itu konotasinya? Kalau iya, kenapa Thomas seperti itu? Maksudnya apa? Apakah Thomas memang bermaksud mau mati bersama Tuhan begitu? Atau karena dia memang memahami kesetiaan itu sebagai bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga karena dia tahu bahwa Yesus kan sempat katanya bilang anak manusia harus diserahkan. Ini datang ke tempat di mana yang mau menyerahkan Tuhan ini pada ngumpul semua, ya udah yuk gitu, ikut sama dia tuh kita mati. Kadang-kadang ucapan spontan itu belum tentu maksud isi hati yang sebenarnya. Nah, boleh ulangi? Iya kan? Kadang-kadang Ucapan spontan itu belum tentu muatan isi hati yang sesungguhnya. Belum tentu. Kenapa, Kan Pak? banyak murid-murid ngomong juga akhirnya beda dengan berikutnya, ya kan? Jadi ketika mereka tulis ditangkap pada kabur semua, ya kan? Ketika salib kan pada hilang semua, tinggal Yohanes, Iya. gitu. Iya. Ya, berarti ucapan itu seringkali belum tentu terwujud dalam tindakan. Karena ya
Atau orang bilang itu ngomong tanpa mikir dulu. Tapi apakah menurut maksudnya Pak Bun, benar apakah kalau Thomas ngomong gitu seharusnya dia juga punya mental siap untuk mati gitu maksudnya? Harusnya dong. Dia harus buktinya di ending pengikutan Tuhan mereka kabur semua. Pada saat Yesus ditangkap. Iya kan Tapi disalibkan. setelah Yesus naik ke surga baru pada siap Itu mati. beda, Itu iya beda. Nanti kita masuk ke sana. Tapi pada saat Yesus ada di hadapan mereka justru banyak omong besar gitu ya, atau gimana? Bukan omong besar, omong tanpa disadari gitu, ngomong tanpa pikir panjang. Nah, gitu loh. aku masuk ke konteks teknis di lapangan. Sering nggak sih gembala itu, atau boleh nggak gembala itu ngomong tanpa pikir panjang? Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan seorang gembala untuk menetralisir situasi yang sudah keburu runyam, keburu nggak enak? Kalau saya melihatnya ya, Pak Bun, tidak asal ngomong. Tapi itu menunjukkan di antara 12 itu, kalau dicatat dalam Alkitab, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan buat kita kan. Nah, artinya bahwa itu semua ketika dia ngomong, ikut, kita semua mari ikut gitu kan. Jadi artinya bahwa yang lain tidak nyaut. Hanya Thomas yang berkata, padahal di depannya ada risiko sebetulnya. Iya. Ada risiko tadi ya. Iya. Tapi ketika Thomas mau ikut dan di antara lain tidak mengungkapkan, tidak dicatat oleh Yohanes, itu artinya bahwa memang ingin diperlihatkan kepada kita semua daripada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahwa Thomas pun punya hati yang setia, punya hati yang berani, punya hati yang melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Jadi artinya bahwa kalau dia melihat, kalau pengikut saya melihat saya punya duit, melihat bahwa saya mampu mengatasi itu semua, mampu melakukan semua itu, pasti ketika saya ngomong, ayo ke sana, walaupun ada risiko, pasti mereka akan ikut. Dia trust, meletakkan kepercayaan kedepannya. itu. Ya, kepercayaan kedepannya jadi apa? Itu kepada Yesus. Jadi bukan kalimat kayak sinisme atau kalimat yang ya udahlah mati-mati deh, bukan begitu ya? Enggak lah, itu karena itu dalam Alkitab catat itu pasti ada sesuatu, tiap kata pun itu punya maksud buat kita. Oke. Jadi ada pembelajaran buat Jadi kita. kalau di sini kan sebenarnya kan mencatat peristiwa yang sedang terjadi. Kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Pernah dengar Tuhan Yesus ngomong itu ngomongnya? Ya berarti mereka kan belum menyelami tentang istilah kata mati, yuk pergi mati bersama dia tuh, gitu. Kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan, gitu. Karena kamu juga belum pernah merasakan kematian itu, gitu kan? Jadi kan gak usah yang lain lah. Contoh Marta aja kan. Ini kan peristiwa dekat Marta kan. Lazarus yang meninggal ini kan. Marta bilang aku percaya. Percayakah engkau? Aku percaya, buktinya. Ketika Tuhan bilang mau suruh buka kuburnya, bilang sudah ada busuk Tuhan, jangan. Jadi ngomong mereka kadang ngomong aku percaya itu sebenarnya tidak menyelami makna itu gitu. Oke, nah ini bahaya apa yang jika ini terjadi sehingga terkait dengan kepercayaan jemaat kepada seorang gembala, penggembala yang dipercayakan oleh Tuhan, tapi tiba-tiba kita muncul perkataan yang mungkin seperti itu. Apa yang harus dilakukan seorang gembala pada saat itu untuk bisa mengembalikan trust-nya dari sidang jemaat kepada dia? Yes, tentunya seperti Tuhan Yesus. Apa kata Yesus langsung ketika dia ngomong begitu terus langsung kamu belum ngerti, udah nggak usah ikut, kan enggak kan? Tapi memahami bahwa memang kamu belum tahu sekarang, nanti kamu akan tahu. Karena kan kadang-kadang decision seorang gembala kan gini, ayo udah kita percaya saja, kita perkatakan itu. Terus ada beberapa orang, ya percaya tapi lihat dulu dong keadaannya nggak mungkin. Nah, untuk bisa masuk ke faith-nya untuk sama dengan kita, itu apa yang seorang gembala lakukan? Ya tentunya Tuhan Yesus kan tetap menerima dia, pendapat itu, tetap menerima itu, dan karena kamu diperkatakan kan, kamu belum tahu toh nanti yang akan terjadi. Sehingga kamu ngomong gitu. Tapi karena Tuhan tahu nanti kamu akan melihat yang terjadi sesungguhnya. Contohnya nih, misalkan kita mau buka dengan tim, mau buka ibadah baru atau tempat ibadah dan seterusnya. Atau ketika memutuskan di sebuah mall, biayanya tinggi, Pak. Jadi artinya dulunya di barang murah-murah, tapi per pakai. Nah, sekarang harus kontrak dan dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi karena
ketulusan saya nggak ngerti bahwa itu nanti akan menjadi misalkan masalah atau apa. Tapi saya percaya Tuhan yang membuka keyakinan saya. Karena tanpa sengaja itu diperbolehkan disengaja. Nah, sehingga itu bukan saya tapi Tuhan pasti. Nah, sehingga dapat tempat yang di sebelah ya, ya, Pak. dalam sebuah proses kita harus mengalami kekurangan misalkan. Dan kita harus menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk melewati itu semua. Nah, ketika salah satu berkata, Pak, gereja kita mau dibawa kemana nih? Bahkan ada yang sudah menyerah di antara mereka. Maka ya sudah, tugas saya pemimpin, mereka belum cukup untuk mengerti. Jadi kita yang merasa yakin dan mengerti itu harus menunjukkan kepada mereka. Jadi, Pak, kita sedang belajar taat. Begitu saya ngomong, kita sedang belajar taat, maka dia siap. Gitu. Karena dia mau tolong saya pun bisa untuk misalkan dalam kekurangan itu membuka ruko. Misalkan dia tawarkan, Pak, kenapa kita tidak beli ruko aja? Gitu ya, nanti saya bantu. Tapi saya pikir enggak, karena ini musimnya Tuhan nuntunnya di sini, gitu ya. Dan itu harus buktikan memang, karena Tuhan nuntunnya di sini. Nah, dituntun Tuhan itu seperti apa? Kita harus tunjukkan bahwa Tuhan benar-benar nuntun. Dan memang dalam perjalanan mereka bisa melihat itu. Oke, makasih Pak. Berarti apakah itu juga nih maksud Pak bicara kita tadi mengenai setia itu? Bahwa bukan hanya stay di satu tempat, tetapi ada satu pergerakan di mana tuntunan Tuhan itu turun di mana sampai itu benar-benar menjadi sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Beda ini beda. Kalau ini kan sesuatu, kalau tadi iman itu dasarnya firman Tuhan. Tapi kalau ini kan masalah visi Tuhan ke gembala, ya kan? Tapi itu kan butuh iman juga ya. Iya betul, kuat. Tapi itu kan subjektivitas kepribadian bersangkutan, pemimpinnya gitu. Tapi kalau kita bicara dasar iman adalah firman Tuhan, ya kan? Jadi firman yang menjadi iman. Tapi kalau masalah yang terjadi Pak Sabto contohkan itu adalah keyakinan seorang pemimpin dapat visi dan tuntunan Tuhan, gitu. Bagaimana dia menerjemahkan itu kepada jemaat supaya mereka ikut bareng-bareng, yakin. Gembala meyakinkan visi itu kepada jemaat. Itu. Sedangkan yang kita bicara tadi di awal itu adalah iman itu adalah dasar firman itu firman yang menjadi iman kita. Kita hidup oleh firman Tuhan, gitu. Firman yang menggerakkan kita menjadi karakter kita. Apakah pergerakan Thomas pada saat itu ke Yudea lalu kemudian akhirnya berakhir dengan ketidakpercayaan kebangkitan Yesus itu juga karena dia tidak menghidupi setiap firman yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus selama dia jadi murid dan Yesus bagi guru? Yang jelas dia tidak menyimpan perkataan Tuhan bahwa dia akan mati dan bangkit. Tuhan sudah pernah ngobrol kali kan? Iya. Yang jelas dia pasti tidak nangkap itu dan tidak nyimpan. Berarti Petrus juga dong. Petrus juga kan sempat bingung kan? Dia melihat tapi dan dia hanya berlalu dan bingung, gundah gitu loh hatinya. Apakah itu dia, juga karena dia nggak tulis bingung sih, itu kayaknya nggak ada tulis bingung. Iya maksudnya dia nggak tulis bingung. Nggak ditulis bingung itu. Iya, tulisannya apa itu di situ tuh? Dia nggak masuk aja. Dia nggak masuk, terus yang masuk tuh Yohanes. Ada dan dia Petrus keluar dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tulisan itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, itu kan berarti Petrus kan juga berarti tidak menyimpan juga kalau dong. Kalau mereka lihat ke fisik kan mereka pikirnya nggak meyakini, bisa saja nggak yakini Tuhan bangkit. Ini apa yang terjadi, siapa yang nyolong, siapa yang nyuri mayatnya Tuhan gitu kan. Ya, kalau mereka hidup di dimensi lahiriah dan tidak mempercaya apa yang sudah Tuhan berulang kali mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kan lebih dari paling ada 3 kali dia ngomong gitu kan, paling sedikit itu dicatat. Berarti Thomas juga seperti itu. Jadi tidak menyimpan apa yang Tuhan katakan gitu. Jadi ragu jadi kan. Iya, berarti Thomas juga seperti itu sama, kan? Iya betul. Sampai maka dia mana kalau sekali-kali aku tidak mencucukkan jari, aku nggak percaya. Iya, gitu. Dia lebih membutuhkan bukti fisik gitu loh. Tidak meyakini perkataan Tuhan masternya itu adalah benar gitu. Berarti kalau kita hidup jadi orang percaya, terutama jadi gembala, tidak boleh, maksudnya gini, ini masuk nggak? Tunggu tanda dulu, tunggu konfirmasi dulu. Itu kan tanda fisik, konfirmasi dari Tuhan. Ya kalau peluang ini ada atau misalnya kalau dananya ada baru kita bangun, itu salah. Itu bisa nggak dikorelasikan ke sana? Kalau ada hamba Tuhan yang sekarang sedang menunggu konfirmasi. Ini konteksnya beda ya. Kalau bicarakan
Thomas ini kan, kalau kita di masa itu, kita juga mungkin termasuk kelompok Thomas loh. Karena kita sudah tahu ending ceritanya aja kan. Masa? Ya dong. Kita jangan merasa bahwa kita lebih baik dari Thomas. Iya. Gitu. Karena kita tidak di situasi itu. Bagaimana you dibesarkan begitu rupa bahwa bagaimana mungkin Yahweh itu jadi manusia. Konteks begitu. Jadi itu sesuatu yang ya, siapa saja bisa terpilih Thomas. Pada saat itu ya. Iya, kalau kita di konteks itu ya. Karena kita sudah tahu kisahnya, endingnya kita merasa kita lebih baik dari dia. Belum tentu loh. Jadi Belum tentu. kita belajar dari karakter murid Tuhan. Ya, Iya. Nggak sejauh-jauh deh. Sekarang kan sudah tahu cerita banyak ayat Alkitab bicara jelas-jelas, kita banyak yang tidak yakin kok. Nah, itu maksudnya. Kita minum dulu. Ya kan? Kita yang sudah hidup setelah itu aja. Sudah tahu endingnya, sudah tahu kisah tokoh-tokoh sejarah Alkitab, para rasul. Ada banyak ayat firman Tuhan yang tulis dengan jelas, banyak yang nggak yakin. Nah, itu dia. Bagaimana supaya kita para hamba Tuhan dan gembala dengan kondisi situasi global politik dan lain sebagainya tetap memiliki faith yang dapat diambil dari sisi karakter Thomas jatuh bangun pasang surutnya Thomas, hubungan Thomas dengan Tuhan Yesus, supaya kita siap menghadapi tantangan-tantangan itu gitu loh. Seperti yang Pak Gunta bilang tadi, jadi udah belajar tapi kok justru kok ragu juga. Nah, itu untuk sampai di situ itu loh. Jadi kalau buat saya, kalau kita mau sungguh percaya Tuhan, bahwa kita harus yakin pertama itu Tuhan itu benar sepenuhnya dan firman-Nya benar sepenuhnya. Itu premis kita harus punya. Tuhan itu yang terbaik, dia tidak mungkin salah dan tidak akan salah. Kita punya basic itu. Itu harus tertanam di punya dasar di hati kita, di hati kita juga. sehingga kita tidak meragukan firman. Kita harus membaca, mempercaya dan merenungkan firman, biar firman itu yang mempengaruhi kita, meyakinkan kita gitu loh. Sehingga mindset kita diubah, hati kita diubah gitu loh. Sebab percaya itu kan nggak serta merta ngomong aku percaya, belum tentu kan. Betul. Gitu. Jadi ada hal yang harus kita miliki. Kita baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, merenungkannya, mengenakannya. Apalagi khususnya kita di zaman anugerah ya. Tuhan sudah lakukan semua karya. Apa yang Tuhan kurang belum lakukan buat kita? Untuk kita berkenan kepada Bapa. Semua sudah selesai. Iya. Ya kan? Kalau kita nggak berkenan, salah siapa? Kan tidak mungkin salah Tuhan kan? Tuhan sudah selesai. Kita aja yang kurang pengetahuan firman Tuhan, kurang mau diyakinkan firman Tuhan, tidak mau bersekutu, sehingga tidak ada keberanian untuk percaya Tuhan di situasi-situasi sulit. Tapi kenapa kok belakangan ini bermunculan hamba-hamba Tuhan yang gugur imannya ya? Kalau Pak Sabto, menurut Pak Sabto bagaimana Pak? Ada beberapa hamba Tuhan yang berguguran imannya sampai diposting di sosial media. Kenapa itu bisa menurut Pak Sabto? Padahal title-nya sudah MTH gitu. Saya setuju dengan Pak Pun. Ya. Artinya bahwa firman-Nya dan Tuhan tidak pernah salah. Firman dan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah salah. Jadi artinya ketika kita sudah berikhtiar untuk harus menjadi pelayan pegang Tuhan, itu, masuk ke sekolah teologi, hal pertama yang harus tertanam adalah ketika aku belajar ini, aku percaya bahwa firman-Nya dan Yesus itu tidak pernah salah. Nah, cuman kan kita harus memahami bahwa ketika kita percaya dan mengikuti Tuhan sebagai muridnya, ini kan konteksnya murid ya, mengikuti sebagai muridnya, maka Tuhan, kita ingin sekarang bisa melihat ada banyak musim mengikuti Tuhan. Tuhan kan mula-mula dianggap sebagai akan jadi raja, makanya bangsa Yahudi ada yang tidak percaya dan memusuhi Tuhan kan, dan ingin membunuhnya bahkan secara politik. Karena dia akan menjadi raja, tapi bagaimana ketika dia di mindsetnya masih melihat Yesus yang seperti demikian, maka Petrus pun mengeluarkan pedangnya. Thomas pun rela ikut kemana Tuhan akan ikut. Ya, dua muridnya ke Emmaus juga demikian kan, dia pergi. Tapi begitu melihat penderitaannya Tuhan, siapa yang di sana? Kita ingin diperlihatkan, ingin kita melihat bahwa ternyata tidak semua muridnya itu bisa memegang hidup dalam firman-Nya dan percaya Yesus tidak pernah salah dengan perkataannya dan hidupnya.
Maka begitu melihat penderitaannya, Petrus bisa mengingkari sampai 3 kali. Si Thomas oleh kekalutannya, karena ada 2 berita itu, jangan lupa, kebingungannya yang luar biasa. Dia percaya tapi dia bingung, masih bingung kan. Itu kan manusiawi juga. Makanya Tuhan tidak segera naik ke surga. Bagaimana ada 2 berita, yang satu berita dari tentara yang menjaga kuburnya, yang datang kepada para imam yang menyuruh menjaganya, lalu katakan bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri. Jadi berita di masyarakat pada hari itu sudah ada 2 tentunya. Yesus dicuri oleh para murid, dan yang satu Yesus bangkit disaksikan oleh para murid. Nah, tetapi masalahnya adalah murid saat itu kan bukan 12 saja, tapi banyak. Ya. Sehingga di antara 12 ini mungkin berkata, jangan-jangan yang di paling ujung ini, murid paling ujung, di layer paling luar nih yang sang cintanya membabi buta lalu dicuri mayatnya. Bisa jadi. Sehingga kebingungan seperti saat-saat sekarang, kita ini kan segala sesuatu tidak pernah ada di situasi itu. Misalkan pemilihan presiden, apapun itu di berita itu sekarang begitu masif, kita bahkan sangat bingung mana yang benar di antara calon-calon itu. Demikian pula siapa nih? Thomas. Tetapi Thomas mengambil sikap saat itu, yaitu aku tidak akan percaya sebelum mencucukkan jariku. Karena dikatakan Yesus bangkit. Sudahlah, aku sikapnya seperti itu. Beda dengan Petrus sikapnya. Dan lain sebagainya. Dan 2 murid ada juga yang pergi dari Yerusalem, karena itu kekacauan Yerusalem itu membuat dia lalu tinggalkan itu dan dia menuju ke Emmaus. Ada juga yang demikian. Jadi dari situ semua kita belajar mengikuti Yesus itu ada musimnya. Tapi dalam setiap musim maka harus percaya seperti dikatakan Pak Bun tadi. Tuhan tidak pernah salah menetapkan kita, dan firman-Nya di mana kita hidup berdasarkan firman ini adalah benar. Sekalian mau closing. Jadi apa yang harus menjadi pembekalan untuk para hamba Tuhan, khususnya mungkin yang baru aja tahun ini pas lulus nih dari sekolah teologi ya, khususnya di Bethel, lalu dipersiapkan untuk menjadi seorang gembala, supaya tidak salah kaprah dalam menjadi murid Yesus gitu loh. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai Yudas. Nah, dari hal yang di Thomas ini, yang hal yang do not allowed untuk kita lakukan itu hal apa supaya kita tetap bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh Tuhan menurut Pak Sabto? Harus sampai, kalau saya merasa ya, hubungan dengan Tuhan itu terus jaga dalam doa, firman Tuhan, dan melakukannya, merenungkan dan melakukannya harus ada terus dalam kehidupan kita. Jangan itu hilang dari kehidupan kita, apapun posisi kita, apapun keadaan kita. Nah, sehingga ketika menghadapi musim-musim mengikuti Yesus, itu kita bisa tetap berpegang pada Dia. Karena menghadapi kebingungan seperti demikian, seperti yang dialami Thomas ini, maka saya yakin dan percaya, si Thomas pun juga pada saat kebingungannya, dia berkata kepada murid-murid yang lain bahwa saya tidak akan percaya sebelum itu. Tapi kalau kita melihat hasilnya, percaya yang luar biasa ketika Tuhan Yesus bertemu Yesus, Petrus bertemu Yesus, Thomas bertemu Yesus, murid-murid jalan ke Emmaus bertemu Yesus, maka mereka tidak ada penolakan. Jadi artinya mereka sangat kenal Yesus dari awal dia dipanggil dan pilih, itu yang membuat dia yakin kepada Tuhan. Jadi artinya segala musim yang akan terjadi dalam kehidupan kita, baik kelebihan maupun kekurangan, baik sakit maupun sehat dan seterusnya, itu yang tidak boleh hilang, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu jangan pernah undur, hupistelo, jangan pernah undur selangkah pun. Karena selangkah kita mundur akan diikuti oleh langkah yang lain. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Maka dalam hadirat Tuhan itu ketemu dengan Tuhan itu, maka itu yang akan memulihkan keraguan kita, kebingungan kita, ketakutan kita dan seterusnya. Ya, mungkin kan agak ragu, aduh gimana nih sekarang, mana mata uang begini, keadaan politik begini, belum lagi nanti ini ditutup, ini susah apa bagaimana. Ya, apa yang terjadi di dunia menurut maksudnya Pak Sabto adalah ya udah biarkan aja. Ini musim yang Tuhan izinkan. Yang penting kita tetap
ingat bagaimana karakter Yesus yang kita cinta, yang kita kasih, kita jadikan sebagai panutan. Kalau dari Pak Bun Mintat sekaligus konklusi dan closing statement, apa yang bisa Pak Bun ambil good value dari Thomas untuk bisa diaplikasikan sebagai seseorang hamba Tuhan, tapi tidak hanya di pelayanan, tapi juga di kehidupan pribadi hari lepas hari? Ya, kalau Thomas kan lebih membutuhkan pembuktian fisik ya tentang kebangkitan Tuhan. Kita sudah tahu dan kita khususnya untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan secara yang tertulis di Alkitab, kita jangan menggunakan jalur itu. Oke, jangan. Karena firman Tuhan itu adalah bukti. Gitu. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasarnya adalah firman. Gitu. Jadi kalau kita sudah lihat Thomas begini, walaupun kita bersyukur pengakuannya yang luar biasa kan. Iya. Tuhanku dan Allahku, ya pengakuan yang luar biasa. Dan kita sekarang sudah punya Alkitab yang tertulis. Kita jangan lagi mau membutuhkan bukti itu supaya Tuhan meneguhkan apa yang firmannya katakan di Alkitab. Gitu. Jangan mundur dong. Oh iya, itu jangan mundur kayak Thomas begitu. Iya. Jangan. Memang ada orang-orang yang lebih gampang respon dengan hati. Ada orang lebih masuk logika dulu gitu ya. Logika dulu baru hatinya terima gitu. Idealnya adalah memang firman Tuhan itu tidak bertentangan logika, dia di atas logika sebenarnya. Ya, di atas logika, ada logika yang tidak bisa otak kita nggak nyampe kan. Ya. Itu. Gitu. Jadi memang ketika kita belajar firman Tuhan juga harus didasari dan kerendahan hati juga ya. Iya, jadi kalau Alkitab sudah tulis begini, dia bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ya udah teguhkan hatimu dan apa yang Tuhan katakan. Amin. Karena firman-Nya kan pelihara hati kita gitu. Mana buktinya sekarang keadaan kacau susah. Iya kan, jangan ngomong gitu. Itu menunjukkan ketidakpercayaan. Gitu. Juga ketidakrendahan hati. Iya kan? Iya. Saya rasa nggak usah ditutup lagi karena semua sudah jelas ya dari tadi saya sangat diberkati. Saya percaya Anda semua juga sangat diberkati. Apapun yang Roh Kudus sedang gerakan dalam hati saudara tetap dalam tuntunan penyertaan hadirat Tuhan. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Sabto dan juga Pak Bun Mintat akan menjadi satu titik terang dan kita boleh terus bergerak maju bersama dengan Tuhan supaya dari apa yang Tuhan taruh di hati saudara bukan hanya pelayanan secara saudara pribadi yang bisa berkembang, tetapi seluruh bagian dimensi kehidupan khususnya Gereja Baptis Indonesia juga benar-benar bisa berkembang sampai ke pelosok daerah bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Ya, tetap saksikan program Ngeteh Ngobrol Teologi, tetap percaya, tetap beriman. Jangan ragu, berjalan bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati.